Oke, jadi raw panel untuk chapter ke-165-nya dari serialnya Oshinoko sudah keluar. Dimana seperti bocoran sebelumnya, Aqua is dead. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, panel awal dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai korban dan juga rekan dari si Hikaru Kamiki, di mana dari pengakuan Nino yang telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dan proses investigasi pihak kepolisian, didapati kalau banyak orang yang telah tertipu ya oleh Hikaru dan rela melakukan perbuatan kotor tanpa mereka sadari. Di mana dari jajaran foto para korban terdapat foto yang memperlihatkan Ai Hoshino dan juga Dr. Goro, di mana kedua orang tersebut itu adalah korban dari Hikaru melalui tangannya dari si Ryosuke. Ya, jadi sudah dipastikan kalau orang yang mendorong Dr. Goro pada saat di Takashiho dulu adalah si Ryosuke. Sedangkan untuk korban bernama Katayose Yura adalah korban dari Hikaru melalui tangan dari Nino. Nah, meskipun di manga tidak ditampakkan jelas sosok dari Nino pada saat kejadian, namun pada adaptasi animenya ada sosok lain yang melihat ke bawah jurang, tempat di mana Katayose Yura meninggal, dan ada Hikaru di sampingnya. Ya, walau sedikit buram dan juga burik gitu kan, namun siluet karakter itu memperlihatkan sosok dari karakter yang mirip banget sama Nino. Ya, ada beberapa orang lagi seperti Nino-san ternyata, dan jumlah korbannya melebihi apa yang kita bayangkan. Oh ya, pada panel awal ini tuh juga bertuliskan 2 bab menuju akhir. Next, panel selanjutnya kita dilihatin dengan monolog dari Akane lagi, di mana Akane berkata kalau berkat sifat kooperatifnya dari Nino, banyak hal yang akhirnya terbongkar dan proses investigasi menjadi lebih cepat dan juga akurat. Di mana pada panel ini tuh juga kita dilihatin dengan kalimat balas dendam Aqua akhirnya berakhir. Nah, masih dalam monolognya si Akane, di mana Akane berkata kalau ia masih cukup menyayangkan Aqua tidak meninggalkan surat untuknya. Di mana Akane juga mencoba untuk membaca arah pikirannya si Aqua jika ia ingin membantu. Di mana menurut Akane, Aqua akan berkata, kali ini aku akan berperan sebagai korbannya. Di mana panel tersebut juga menampilkan karakter Akane yang sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang mungkin bakalan menuju ke tempat pemakamannya dari si Aqua. So, masih dalam monolognya si Akane, di mana Akane juga berkata, Hikaru Kamiki tidak diragukan lagi adalah seorang monster, seperti dalam banyak insiden, dan jika saya menggunakan diri saya sebagai umpan dan berbicara dengan si Hikaru, itu udah pasti akan memicu kemarahannya si Aqua karena itu sangat berbahaya banget. Namun biarpun begitu, Akane masih mencoba untuk menyinggung soal surat wasiat yang tidak Aqua tinggalkan. Di mana dalam monolognya si Akane, tindakan Aqua yang tidak menuliskan surat akan membuat orang yang ditinggalkan merasa kacau banget, terutama dalam hal emosi dan juga perasaan mereka. Ya, proses pemakaman akan sangat berantakan banget, terutama untuk si Kana-chan. Namun Akane dengan imajinasinya berpikir, Aqua akan menjawab seperti ini, jika aku menulis surat kalau aku masih ingin hidup di dunia ini, pihak kepolisian akan mencurigai dirinya dan orang-orang di sekitarnya. So, berpindah ke lokasi pemakaman, di mana pada panel ini kita dilihatin dengan Arima Kana yang menangis di hadapan mayatnya si Aqua. Di mana sambil membawa setangkai bunga, Arima berkata, idiot, sambil menatap wajah Aqua yang mulai memucat. Di mana Arima Kana yang tidak bisa menjaga emosinya, lantas sekali lagi berkata, kamu bodoh, sambil menampar wajah Aqua yang ada di dalam peti mati yang terbuka. Yang mana hal tersebut itu lantas langsung direspon oleh Mama Miyako dengan menampar balik si Arima Kana. Mungkin ya di sini Miyako tuh marah banget gitu kan, karena jasad anaknya itu disakiti gitu. Ya, walaupun bukan anak kandung sih. Oh ya, di sini penampilan Mama Miyako sedikit berubah ya dengan potongan rambut pendeknya. Sedangkan untuk Arima Kana sendiri, dia kembali lagi menatap wajah Aqua sambil berkata, jika kamu mati, aku akan menamparmu dan mengutukmu dengan kata-kata kasar. Ya, aku menepati janjiku dan itu adalah kebenaran. Jadi sekarang kamu harus menepati janjimu juga. Kamu bilang kamu tidak akan mati, kamu telah berjanji bukan? Bukankah kamu bilang begitu? Kamu pembohong. Dasar pembohong, pembohong, pembohong. Sambil terus berkata seperti itu, Arima Kana menangis di hadapan si Aqua. Di mana keadaan menjadi lebih buruk saat Arima Kana berteriak dan berkata, aku bahkan belum mengatakan padamu, aku masih belum mengatakan kalau aku mencintaimu. Kembalilah hidup, ayo cepat bangun.
Ya, tentu saja sebagai orang yang peduli dengan Arimakana, Akane mencoba untuk menenangkan Arimakana di sana. Di mana pada monolog Akane selanjutnya, Akane berkata kalau Kana-chan selalu saja mencarimu saat Bekomachi sedang menjalani konser. Mencari aqua yang akan mengangkat lighting stick yang berwarna putih untuk Arimakana. Ya, kamu pasti sudah tahu ya, bukan hanya Kana-chan saja yang menangisi kepergianmu. Di mana pada panel ini kita juga dilihatin dengan sosok dari Aibiko Sensei, ada Yuriko Sensei juga, Melt dan juga yang lainnya. Nah, setelah acara pemakaman selesai, kita dikasih lihat nih mengenai keadaan dari Gotanda. Ya, sutradara Gotanda bersikeras untuk merilis film yang telah Aqua buat, meskipun ada banyak kehebohan di luar sana mengenai kematian Aqua. Di mana Gotanda juga berkata kalau ia akan tetap merilis filmnya di hadapan semua investor dan juga pihak publisher. Bahkan Gotanda juga berkata kalau ia akan merilis filmnya secara online jika mereka semua menolak. Ya, akhirnya keputusan Kaburagi untuk merilis filmnya pun disetujui. Nah, diketahui kalau berita kematiannya si Aqua berperan penting pada kesuksesan film ini. Di mana ada drama, di sana ada uang yang mengalir cukup deras. Lalu, film ini menjadi film yang menduduki peringkat ke-6 dari jajaran film terbaik pada tahun tersebut. Namun, ada satu masalah yang cukup besar yang ditinggalkan sama si Aqua, yaitu mengenai keberadaan Ruby yang belum pernah keluar rumah sejak berita kematiannya si Aqua tersebar. Di mana di dalam kamar Ruby selalu menangis dan berkata, "Orang-orang penting dalam hidupku pergi lagi dan meninggalkanku." Namun meski terlihat menyedihkan, Akane percaya kalau Ruby bukanlah orang yang lemah, yang tidak akan menampilkan dirinya lagi di depan publik. Dan panel ini pun ditutup dengan penampakan dari Ruby yang sedang menangis dan Arimakana yang sedang membaca naskah film yang akan dia bintangi selanjutnya. Dengan sebuah catatan pada editor penulisnya, kemana tujuan Ruby selanjutnya, bab terakhir pada chapter selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-165 dari serialnya Oshinoko. Dan tinggal satu chapter lagi di chapter finalnya nanti di bab 166 yang akan menjadi akhir dari semua kisah keluarga pembohong ini. Apakah happy ending atau sad ending? Mari kita coba lihat sama-sama nanti akhirnya bagaimana. Akhir dari perjalanan panjang Oshinoko ini itu sendiri yang selama bacanya itu naik turun gitu kan emosinya dan juga plotnya. Apalagi saat Hikaru sudah mulai diperkenalkan pada adaptasi manganya itu sendiri. Namun ya, yang pasti balas dendam Aqua akhirnya terbalaskan meskipun bayarannya tuh cukup mahal banget, yaitu nyawanya sendiri. Dan bagi kalian yang nungguin chapter ke-165-nya kapan keluar untuk translate Indonesianya sendiri, kalian tungguin aja nanti di hari Rabu. Tempat biasa kalian baca manga di sana udah pasti bakalan keluar di hari Rabu atau Kamisnya untuk translatean bahasa Indonesianya. Jadi kalian tungguin aja lah gitu. Dan ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.